Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Zahra Inggilsina Suci dengan NIM 7211419030 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol manage dan memanage perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambah web. Berikut ini bagian dari sistem operasi. Sistem operasi terbagi menjadi dua. Yang pertama perangkat keras. Perangkat keras sendiri memiliki bagian-bagian seperti mouse, keyboard, monitor, CPU. Lalu ada menginstal aplikasi perangkat lunak, di mana terdiri dari pengolah kata dan peramban web. Microsoft Windows. Penemuan pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau Bill Gates. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Sistem operasi Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Windows telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Piranti lunak aplikasi. Yang pertama ada Word, yang kedua Excel, yang ketiga PowerPoint, yang keempat ada Access. Identifikasi. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama. Lalu ada pembaruan, di mana aplikasi juga dapat diperbaharui yang tujuannya untuk meningkatkan efisien operasional aplikasi tersebut. Yang ketiga ada perlindungan kata sandi. Tujuan dari perlindungan kata sandi yang pertama, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint ketika sedang disertakan di email untuk menghindari jatuhnya kepada tangan yang salah atau dicuri hacker. Yang kedua, melindungi lembar kerja Excel, dokumen Word, dan presentasi PowerPoint dari modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak diberikan otoritas oleh pemilik dokumen atau lembar kerja tersebut. Virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin diri sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lainnya. Virus komputer dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama worm, yang kedua trojan, yang ketiga backdoor, yang keempat rogue, yang kelima rootkit, yang keenam polymorphic virus, yang ketujuh metamorphic virus, yang kedelapan ada virus ponsel. Spyware. Spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal untuk mensendiri dalam sistem komputer, curi data atau memantau pengguna komputer tersebut. Spyware berbeda dengan virus atau worm. Jika virus untuk merusak sistem, sedangkan spyware tidak merusak sistem. Hanya saja sering memakan bandwidth internet kita seperti munculnya pop-up dalam bentuk iklan, tentu saja membuat koneksi internet kita lambat. Email. Email adalah pernyataan tertulis yang dapat bertahan untuk waktu yang lama dan dapat dikirimkan ke banyak orang yang tidak ingin mengetahui pendapat Anda. Email amat mudah digunakan, hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email mereka, sehingga
mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Implikasi di tempat kerja. Hampir setiap email yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server di perjalanannya, dari pengiriman ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangan yang berulang kali, sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan, sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang. Etika email di tempat kerja. Percakapan langsung lebih baik dibandingkan dengan komunikasi tertulis untuk sebagian orang mengekspresikan diri mereka. Kepentingan dalam berkomunikasi secara sopan dan jelas menggunakan email, karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kebanyakan organisasi memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber daya komputer untuk kepentingan pribadi. Contohnya, kesempatan menggunakan telepon kantor untuk beberapa kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.